Dikenal sebagai seorang model, presenter, dan penyiar berita di layar kaca, Wanda Hamidah memilih untuk meninggalkan dunia yang melambungkan namanya tersebut demi berkecimpung di dunia politik. Tidak cukup hanya berbekal terampil beretorika, apalagi mengandalkan kepopuleran, wanita kelahiran Jakarta ini telah bertahun-tahun sebelumnya mendalami masalah sosial dan politik tanah air. Karirnya sebagai wakil rakyat menempatkan dirinya untuk aktif dan memperjuangkan pendidikan bagi bangsa dan negara. Buat saya, it's all start from dreaming ya. Semuanya mulai dari mimpi. Dari kecil, dari SD, ibu saya suka cerita gitu. Dan saya masih ingat juga, paling seneng nonton, masih kecil tuh umur 5 tahun, 6 tahun tuh paling seneng nonton fashion show gitu. Jadi kalau ada fashion show, terutama yang dari luar negeri gitu ya, ibu saya selalu panggil, wah Wanda cepetan ada fashion show gitu. Saya selalu duduk manis depan TV, wah kayaknya mungkin mau jadi pragawati gitu ya. Jadi udah ada keinginan gitu ya untuk mungkin di bidang modeling, karena seneng nonton atau seneng baca, seneng fashion magazine udah dari kecil. Dari kecil, dari SD juga saya suka nonton berita. Dulu cuma ada TVRI, Dunia Dalam Berita setiap jam 9 malam. Dari SD saya udah nonton tuh Dunia Dalam Berita. Seneng lihat beritanya, saya dengerin, lihat presenternya juga seneng gitu. Jadi ketika tiap pagi ayah saya langganan koran, waktu itu koran Rakyat Merdeka. Jadi saya suka baca sendiri di depan kaca, seolah-olah membayangkan diri saya di depan kaca, membayangkan diri saya presenter berita gitu. Tapi selama SMP, dari SMP itu dia suka les ya, suka organisasi, suka les-les, terutama bahasa Inggris. Waktu kuliah dia ambil jurusan hukum, fakultas hukum, tapi ininya lagi spesialnya hubungan internasional. Karena ceritanya dia mau jadi diplomat. Kami keluarga yang sederhana gitu ya, tapi memang orang tua, ayah dan ibu itu mengutamakan pendidikan. Jadi untuk anak-anaknya sekolah, untuk anak-anaknya les, pokoknya untuk bidang edukasi, saya pahami bahwa mereka mengerahkan segala kemampuan finansialnya untuk itu gitu. Jadi yang penting kuliah. Waktu SMP udah aktif di modeling, udah aktif di SMA, lebih aktif lagi di modeling. Ada tawaran sinetron apa dan segala macam. Pokoknya kuliah nggak boleh putus, kamu nggak boleh tinggalin. Syaratnya itu tidak boleh pertama tidak boleh terbuka-buka gitu ya. Yang kedua tidak boleh ninggalin kursi kuliah atau kursi sekolah. Makanya saya tidak pernah bolos untuk kegiatan modeling, tuh nggak pernah. Dari SMP itu dia udah modeling, terus iklan-iklan, dari iklan-iklan waktu itu masih udah banyak yang nawarin kayak sinetron, cuma papanya nggak kasih karena mengganggu sekolah, jadi belum boleh kecuali pemotretan aja. Habis kuliah dia mau tiba-tiba mau jadi presenter pembawa berita. Beranjak dewasa, satu persatu kok bisa terwujud ya gitu. Walaupun misalnya ya saya suka bidang modeling karena tinggi badan yang tidak memungkinkan, tapi nggak jadi pragawati, tetap eksis di bidang modeling dari saya mulai 12 tahun gitu. Lulus kuliah kok ditawarin Metro TV jadi presenter news di Metro TV gitu. Yang semuanya memang dari kecil udah menjadi, secara nggak sadar mungkin udah menjadi passion saya juga gitu. Waktu Wanda ini masih kecil, dia sudah banyak membaca buku-buku, senang membaca koran-koran. Saya tuh koran itu nggak bisa lepas. Setiap hari saya membaca koran. Dia malah sering bertanya-bertanya, kenapa kok orang begini, harus peperangan gini. SMP saya udah koleksi buku-buku dulu, buku-buku Pak Ali Sadikin, buku-buku Mahathir, pokoknya tokoh-tokoh yang mampu memberikan perlawanan atas penindasan dan intimidasi yang dilakukan oleh negara. Dari kecil memang saya tidak suka, artinya sifat untuk melawan terhadap
intimidasi dan penindasan itu sudah ada gitu. Makanya ketika SMA, kebetulan di SMA saya salah satu dari sekian banyak SMA yang melakukan bullying, tradisi bullying yang sampai saat ini terjadi, dan itu juga terjadi sama diri saya. Kelas 1 dibully, kelas 2 dibullying gitu, sampai akhirnya karena saya selalu melawan kakak-kakak kelas yang melakukan bullying tersebut. Sampai di kelas 2 saya pernah dipukulin 20-30 orang karena saya melawan. Biru dari atas ke bawah, semuanya badan saya biru. Tapi hari perlawanan saya itu menurut saya adalah justru hari kemenangan saya. Karena hari itu saya, semenjak hari itu, mulai besok harinya, tidak ada lagi kakak kelas yang berani untuk membuli saya. Karena oh nih anak berani ngelawan nih gitu. Jangankan 1 orang, 20 orang juga dilawan sama dia kan gitu. Jadi mungkin secara fisik saya kalah, tapi buat saya mentally saya menang. Ayah saya kan dulu juga backgroundnya aktivis KAHMI, HMI, dan lain-lain lah. Dulu ayah saya, ibu saya ketemu di UNAS, aktivis. Ayah saya aktivis di UNAS, ketemu di UNAS. Kemudian om saya juga satu aktivis di dulu di LBH, di petisi 50 sama Pak Prince, lawyer juga. Jadi ketika pembicaraan itu dari kecil udah disuguhi atau secara nggak sadar udah dicekoki dengan materi-materi politik. Dia sedang organisasi apa aja dia masuk. Kalau 98 itu kita juga kaget. Saya sendiri itu agak terperanjat juga. Karena kok tahu-tahu dia sudah ikut sampai sejauh itu. Apa dia punya masalah untuk ke depan itu dalam bidang karir politik itu cukup baik. Selama dia konsisten dan membela masyarakat kecil. Dan harus punya pandangan ideologi yang jelas. Peristiwa 12 Mei 98 memang merupakan titik balik dalam hidup saya yang membuat saya, keinginan saya jadi politisi bertambah gitu. Bahwasannya setelah jadi aktivis, kemudian teman-teman melihat teman-teman sudah mengorbankan jiwa, raga, saya merasa ada beban moral dan saya merasa perjuangan mereka ini harus saya teruskan. Apapun dan bagaimanapun caranya. Dan saya merasa dengan masuk ke partai politik saya bisa memperjuangkan lagi secara lebih real, lebih konkret lagi ketika insya Allah nantinya duduk di legislatif. Alhamdulillah udah duduk sekarang gitu ya, maupun mungkin suatu saat di eksekutif saya bisa membuat kebijakan-kebijakan yang memang melindungi dan pro rakyat. Menjadi seorang politikus yang baik atau seorang pejuang yang baik, karena perjuangan ini memang perjuangan yang kepanjang. Begitu apa yang dicita-citakan oleh masyarakat, apa yang ditemukan oleh masyarakat, harus Wanda benar-benar memperjuangkan itu. Semua profesi sih mulia ya, semua profesi mulia. Tapi ada profesi yang memang profesi yang nggak money oriented gitu ya. Artinya ketika orang terjun ke profesi ini adalah niatnya untuk pengabdian, dan politik atau menjadi politisi itu adalah salah satunya. Ini profesi di mana Anda tidak untuk mencari kaya, gitu loh. Kalau mencari kaya mestinya jadi pengusaha, jadi bisnismen, atau bekerja di suatu perusahaan dan lain-lain gitu kan. Tapi ini profesi pengabdian yang kita udah tahu kita akan mendapatkan gaji berapa di situ, dan kita menolong orang seperti apa di situ gitu. Jadi
mentalnya udah siap, ini profesi pengabdian. Hanya perjuangan itu, hati-hati, jangan ditunggangi. Betul-betul dari lubuk hati kita sendiri. Sebab kalau ditunggangi, itu juga nanti akan berbahaya untuk kita. Jadi memang memberikan pandangan-pandangan yang cukup jauh ke depan. Jadi saya komunikasi dengan Allah, saya merasa bahwa sebetulnya kalau mau mengabdi, ya bismillah gitu. Kalau niatnya ibadah, profesi ini adalah profesi yang terbaik. Tapi karena cobaannya luar biasa, dahsyat gitu ya, cobaan dalam arti ya udah banyak ya yang kita lihat teman-teman politisi yang sudah terjerumus dalam cobaan-cobaan dan godaan yang ada di politik. Ini yang membuat saya sering berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta di setiap hari gitu ya, untuk minta dikuatkan iman. Saya tidak mau mencoreng profesi ini dengan ya godaan-godaan dan cobaan-cobaan yang ada. Makanya selalu bersujud gitu ya, terus kemudian selalu dekat dengan konstituen, membuat kita bersyukur. Nah, rasa syukur itu juga, oh alhamdulillah ternyata hidup saya walaupun tidak kaya raya dan tidak mewah, masih jauh lebih baik dari mereka. Sebelum jadi politisi pun saya udah aktif di berbagai organisasi kan. Misalnya saya bikin Yayasan Az-Zahra, saya di Komnas Perlindungan Anak. Misalnya di Yayasan Az-Zahra dari saya mahasiswa tahun 98, waktu krisis moneter terjadi, saya berinisiatif untuk mencari orang tua asuh untuk anak-anak yang putus sekolah gitu. Ada ratusan bahkan ribuan anak asuh. Kemudian di Jakarta Bergerak pun begitu. Kita bikin pengobatan gratis untuk masyarakat-masyarakat di tempat-tempat miskin di Jakarta. Saya hanya ingin membantu, to help people aja, ingin membantu semaksimal mungkin, meringankan atau sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang saya miliki untuk membantu masyarakat, itu aja. Dan dia juga memang toleransi terhadap teman-teman yang cukup baik, punya teman banyak. Saya lihat kalau ada kita jalan gitu, dia lihat ada orang-orang miskin, peminta apa, Pak, kasih dong. Oh iya, ini kamu aja yang kasih. Pokoknya waktu itu masih 100 perak, nah ini kamu kasih. Dia selalu kasih untuk anak orang-orang itu. Dan memang kelihatannya orangnya agak ini, nggak bisa lihat orang susah juga. Dia udah punya anak asuh banyak juga tuh, sampai sekarang masih berdiri. Itu dia buat Yayasan Az-Zahra namanya. Mungkin udah lebih dari ratusan orang yang udah jadi, sampai udah ada kerja, udah ada yang menikah. Sampai sekarang dia masih menampung anak-anak, masuk anak jalanan, apa segala macamnya. Dia terlalu ini banget, peduli gitu sama orang-orang, sama anak yatim. Dan saya merasa dengan terjun ke politik, kalau kita mengambil kebijakan yang cepat, itu luar biasa gitu. Jangankan bantu ribuan orang, bantu jutaan orang, misalnya dengan membuat satu keputusan sekolah gratis contohnya ya, itu yang terbantu dengan anggaran yang ada udah bisa dilaksanakan seperti itu. Pokoknya saya harus bisa bermanfaat, saya harus bisa keberadaan saya di politik harus bisa membawa kemaslahatan untuk umat gitu. Saya bilang sama Wanda bahwa amanat ini harus kita jaga dengan baik. Karena amanat ini adalah satu yang beban yang berat untuk hidup itu. Karena bertanggung jawab itu juga cukup berat. Pertama kepada masyarakat, kepada diri kita, maupun kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat memang itu benar, kita harus memperjuangkan apa dia punya masa untuk ke depan itu dalam bidang karir politik itu cukup baik selama dia konsisten dan membela masyarakat kecil, dan harus punya pandangan ideologi yang jelas.
Banyak persoalan dalam pendidikan ya. Misalnya memang pertama ternyata pendidikan di Indonesia banyak yang saya kritisi dan saya perjuangkan juga, dalam arti ternyata saya menyesalkan dunia pendidikan di Indonesia, pada khususnya di Jakarta, hanya mementingkan nilai gitu ya, nggak membentuk karakter anak Indonesia yang bangga terhadap negaranya, bangga terhadap otaknya, nggak membentuk karakter yang misalnya solidaritas, yang bekerja sama. Jadi anak-anak ini dididik untuk dengan sistem nilai, siapa yang pintar, siapa yang nilainya paling tinggi, dia yang paling artinya yang berprestasi. Ini juga sebetulnya tidak baik buat anak-anak gitu, karena yang paling baik adalah membentuk karakter anak percaya diri gitu. Yang kedua juga banyak, mohon maaf gitu ya, banyak orang dewasa, termasuk orang tua dan pengajar, yang ya orang tua di rumah juga mempush anak, dan guru-guru di sekolah juga mempush anak untuk jadi pribadi yang individualistis. Ya kalau saya sepakat bahwa pendidikan agama itu ada di sekolah, diterapkan tidak hanya teori gitu ya, tapi juga secara praktek diterapkan oleh murid-muridnya, diajarkan melalui murid-muridnya. Jadi ada teori, ada praktek, ada sholat berjamaah misalnya. Oh, cara sholat begini, ayo sama-sama sholat berjamaah misalnya. Cara ini di sini Islam mengajarkan misalnya untuk berbagi, berzakat, bersedekah terhadap anak yatim. Ayo kita sama-sama datang ke panti asuhan gitu. Jadi anak-anak benar-benar merasakan, menyelami dan mengalami sendiri apa yang harus mereka lakukan, bahwa agama itu tidak cuma teori tapi juga harus bisa dilaksanakan. Poinnya itu kan itu harus bisa dilaksanakan dan harus bisa diaplikasikan, tidak sekedar sholat, tidak sekedar membaca ayat-ayat Quran, tapi menerapkan apa yang menjadi tafsir ayat-ayat tersebut gitu.